Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak semua, kelas 4 SDN 1 Golor. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar IPAS dengan topik atau materi proses fotosintesis. Tujuan pembelajarannya: 1. Melalui pengamatan video pendidikan, peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis serta hasil dari proses fotosintesis. Tujuan pembelajaran 2, melalui diskusi dan tanya jawab, peserta didik dapat mengaitkan pentingnya proses fotosintesis bagi makhluk hidup. Coba kalian perhatikan gambar di layar. Di situ ada dua orang siswa yang sedang bercakap-cakap. Kucing ini sepertinya lapar. Kalau tumbuhan bisa merasa lapar atau tidak ya? Benar juga ya, bagaimana cara tumbuhan mendapatkan makanan? Tumbuhan kan tidak punya mulut. Jika kita perhatikan percakapan di atas bahwa ada dua orang adik-adik ini yang sedang menanyakan bagaimana tumbuhan bisa makan, sedangkan tumbuhan tidak punya mulut. Dan kalau kita manusia makan, tinggal pergi ke warung atau ke kantin atau memasak sendiri. Nah, sekarang kita cari tahu bagaimana tumbuhan bisa makan. Manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Ini berkaitan dengan pertanyaan dua orang siswa tadi yang sedang menanyakan bagaimana tumbuhan bisa makan. Karena manusia dan hewan mendapatkan energi melalui makan. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Sama seperti kita, tumbuhan juga membutuhkan makan untuk bertahan hidup, dan tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut fotosintesis. Jadi proses pembuatan makanan pada tumbuhan itu dinamakan fotosintesis. Lalu bagaimana tumbuhan mendapatkan makanannya melalui fotosintesis? Kalian penasaran kan? Yuk kita belajar bersama bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan melalui fotosintesis. Proses fotosintesis biasanya terjadi di daun atau bagian tumbuhan yang mengandung zat bernama klorofil. Coba kalian perhatikan daun yang berwarna hijau ini mengandung zat yang bernama klorofil. Jadi klorofil itu zat yang memberi warna hijau pada daun. Zat klorofil adalah zat pemberi warna hijau pada daun tumbuhan. Terus apa saja bahan-bahannya agar tumbuhan bisa melakukan proses fotosintesis? Bahan-bahan proses fotosintesis yang pertama adalah energi cahaya matahari. Yang kedua, air atau bahasa ilmiahnya H2O. Yang ketiga, karbon dioksida atau CO2. Dan yang keempat adalah klorofil, zat hijau pada daun. Proses pertama, tumbuhan akan menyerap air di dalam tanah melalui akar, lalu dibawa melewati batang menuju ke daun.
Proses kedua, energi cahaya matahari akan diserap oleh daun untuk menjadi bahan fotosintesis. Perhatikan gambar cahaya matahari ketika diserap oleh daun yang untuk dijadikan bahan fotosintesis. Proses yang ketiga, pada daun terdapat zat spesial yang bernama klorofil yang berfungsi menangkap energi cahaya matahari yang masuk ke daun untuk selanjutnya memulai proses fotosintesis. Zat klorofil memberi warna pada hijau daun. Jadi zat klorofil itu zat yang memberikan warna hijau pada daun. Proses keempat, karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernapasan manusia, hewan, dan juga asap kendaraan yang berada di udara di sini terlihat ada mobil mengeluarkan asap. Itu yang dinamakan karbon dioksida. Nah, gas karbon dioksida yang dihasilkan oleh pernapasan manusia, hewan, dan juga asap kendaraan yang berada di udara akan diserap oleh tumbuhan melalui mulut daun yang bernama stomata untuk memulai proses fotosintesis. Jadi kalau kita lihat waktu di pertanyaan di gambar pertama, ada dua orang siswa yang menanyakan bagaimana tumbuhan bisa makan sedangkan tumbuhan tidak punya mulut. Nah, mulut tumbuhan itu namanya stomata. Stomata ya. Lanjut. Selanjutnya, saat semua bahan sudah menyatu di dalam daun, proses fotosintesis atau memproduksi makanan pada tumbuhan akan dilakukan. Proses terjadi di dalam daun yang tidak dapat kita lihat yang bernama kloroplas. Nah, jadi proses memproduksi atau proses fotosintesis pada makanan itu akan dilakukan diproduksi di dalam daun yang tidak dapat kita lihat yang bernama kloroplas. Jadi di sini ada perbedaan antara klorofil dan kloroplas. Kalau klorofil itu zat warna hijau pada daun, sedangkan kloroplas adalah proses memproduksi makanan pada tumbuhan yang terjadi di daun yang tidak dapat kita lihat. Itu dinamakan kloroplas. Coba kalian perhatikan lebih jelas, amati baik-baik rumus proses fotosintesis. Yang pertama bahan, yang kedua alat, yang ketiga hasil. Bahannya apa saja? Bahannya air plus karbon dioksida. Air atau H2O plus karbon dioksida atau CO2. Alatnya adalah energi matahari plus klorofil. Hasilnya oksigen atau O2 dan karbohidrat. Jadi proses fotosintesis itu yang dibutuhkan bahan-bahannya adalah air plus karbon dioksida. Alatnya adalah energi matahari plus klorofil dan akan menghasilkan oksigen O2. Oksigen itu yang kita hirup
yang dihirup oleh manusia itu yang dinamakan oksigen dan karbohidrat. Gas oksigen akan dikeluarkan oleh tumbuhan dan membuat udara menjadi bersih yang nantinya dapat kita hirup. Lalu agar makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis dinamakan karbohidrat. Nah, proses fotosintesis itu bisa menghasilkan buah-buahan, umbi-umbian. Nah, zat karbohidrat ini akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan agar tumbuhan tetap hidup. Apakah kamu tahu manfaat proses fotosintesis pada tumbuhan bagi manusia? Manfaat fotosintesis pada tumbuhan juga menghasilkan oksigen. Manusia menghirup oksigen untuk bernapas di udara yang bersih. Jadi tanpa adanya tumbuhan melakukan fotosintesis, maka seluruh makhluk hidup di dunia ini tidak akan bisa bernapas. Karena seluruh makhluk hidup di seluruh dunia ini akan menghirup oksigen yang dihasilkan oleh proses fotosintesis pada tumbuhan. Yuk sekali kita menuju ke tantangan. Setelah kalian perhatikan dan amati video tadi, coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, bagaimana proses fotosintesis pada tumbuhan? Yang kedua, coba sebutkan manfaat fotosintesis bagi manusia. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.